cerita dimulai. Kaki berabu berjalan tak henti-henti, Manokwari punya mimpi jauh dari sini. Kita orang bangkit walau jatuh berkali-kali, jalan berliku-liku tapi hati tetap kuat. Semua keterpurukan akan kita orang lawan, dari belakang menuju ke depan. Kita orang melaju demi masa depan yang terang, tak akan menyerah dulu. Kita orang bangkit dari abu, dengan semangat terus maju. Tolong begitu mimpi satu, Manokwari berdiri bersatu. Selamat malam, selamat datang Bapak Boneka sebagai calon bupati Ketul Bintung Manokwari. Saya biasa dampingi juga sih. Ini damai ya. Kebetulan di damai di Ketul Bintung ini ada laki-laki yang kita pilih. Anak muda Bapak. Jadi adik-adik angkatan muda Muhammadiyah, IMM Pemuda Muhammadiyah, sebenarnya harus ada NA-nya ya, perempuan mudanya juga. Waktu kita ketemu dengan Pak Edi, ada perwakilan dari Nahdlatul Aisyah. Jadi Muhammadiyah yang kami hormati Pak Dr. Mulyadi Wijaya, Ketua Muhammadiyah Papua Barat, dan saya sendiri sekretarisnya beliau. Selamat datang di kediaman Bapak Dr. Mulyadi. Mudah-mudahan pertemuan ini awal dan insya Allah menjadi berkah untuk kita semua. Tadi Bapak baru sampaikan ya, Bapak yang Pak Demas sempat duduk di situ katanya dan jadi bupati. Jadi memori itu kembali diingat oleh Bapak Dokter. Jadi ya alhamdulillah tiga hari lalu juga kita sudah sempat silaturahmi dengan Bapak Wakil di Pondok Hidayatullah. Jadi bukan mendahului Bapak, tapi memang etikanya ya kita ini dulu, karena ada hal-hal kemarin banyak teman-teman sudah sampaikan ke Pak Edi sebagai sesama muslim. Saya pikir ya tidak melangkahi KKR, tapi kita memberikan energi semangat untuk Bapak mewakili kita muslim, dan saya pikir untuk masyarakat Manokwari harapan-harapan itu yang mungkin semangat itu ya yang mengalir, dan hari ini bisa kita kumpul kembali. Dan terima kasih kepada Bapak berdua yang dan rekan ketua tim yang hadir juga bersama kita. Saya pikir ini tidak terlalu formal ya, kita cerita saja mengalir. Mudah-mudahan namanya silaturahmi. Tadi ada bilang media boleh liput, boleh, karena ini kan namanya silaturahmi ya. Silaturahmi ini penting kita lakukan untuk demi perbaikan Manokwari ke depan. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan pengantar awal. Kemudian mungkin kita berikan kesempatan kepada tuan rumah dulu, atau mungkin ke Bapak Bupati kah atau Bapak Wakil kah, silakan. Bapak dulu. Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa pada malam hari ini akan mendekati kita untuk bisa silaturahmi. Rangka kebaikan kita semua, terutama masyarakat Manokwari ke depan melalui kontestasi pilkada, ya, persoalan permasalahan masyarakat yang sempat diperbaiki atau dipulihkan oleh pemimpin sebelumnya. Sebab itu kesempatan yang calon bupati yang periode 2024-2029
tengah ya, persoalan-persoalan keagamaan, sehingga ya, tidak condong ke kiri, ke kanan, lalu di tengah-tengah, dan selalu untuk menyejukkan perdamaian dan untuk kemajuan. Kita tidak pernah persoalan itu harus berlama-lama, berlalu-lalu, tapi harus selesai dan terus untuk kita membangun. Makanya kami Muhammadiyah selalu diterima dimanapun, karena gerakannya itu gerakan yang universal, tidak membedakan suku, agama, dan golongan. Kami ikut serta berkontribusi di Papua ini lewat pendidikan, baik di Manokwari, di Sorong, dan seluruh kabupaten di tanah Papua ini. Kami selalu memotret persoalan di artinya ya pelanggaran hak orang. Nah, hingga menjadi tugas kita, bapak-bapak orang yang terpilih, bagaimana hak-hak orang ini ya, diperbaiki, ya layak manusia, masyarakat. Saya sedih kalau dalam di Manokwari pedagang-pedagang masih terkikir dalam di tanah, siang, malam, pulang, masyarakat kita, masyarakat bawah, tidak pernah kita pikirkan di situ. Pondok radio, pegawai yang punya hak untuk tersalurkan. Nah, ini persoalan-persoalan yang harus kita atasi. Ya, kalau kami merasa cukup ketika masyarakat Papua harus ya, derajat harus bisa dilakukan. Dan pemerintahan sebelumnya banyak lepas tangan, dibiarkan begitu, tidak bisa begitu. Masyarakat kita ini kan masyarakat yang ya, tingkat pendidikannya masih di bawah, dan perlu pendampingan dan pembinaan. Ya, mereka sudah menerima haknya, tapi hak itu tidak dipegang selamanya, akhirnya lepas ke orang lain karena tidak ada pendampingan. Contohnya misalnya di pasar sudah ada jatah serapan apa dapat meja depan, jadi lama-lama meja itu beralih kepada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Terima kasih untuk Bapak Ketua, Pak Sekretaris, Pak Bendahara, adik-adik sekalian. Kita bisa bertemu malam hari ini dan kita bisa diterima untuk bertemu dan berdiskusi, tapi juga kita sharing tentang banyak hal yang penting untuk bisa kita angkat dan diskusi. Ya, termasuk hal-hal juga yang berkaitan dengan saya, karena politik ini kan air mata itu jatuh. Andaikan yang jualan itu anak-anak saya atau istri saya atau ibu saya, tentu saya berontak kepada pemerintah. Kekuasaan dan kewenangan yang kita berikan, rakyat berikan kepada pemerintah, apa yang dikelola seperti apa yang dibuat untuk menjawab permasalahan hari ini. Tapi kita tiba lagi di situasi yang lain.
kita tidak usah harapkan lagi ada perhatian pemerintah seperti itu. Karena pekerja pemerintahnya saja, pegawai negeri yang adalah pekerja pemerintah. Ibarat kita bilang dia ini yang ada di pinggir api, iya kan? Dia saja sudah kedinginan luar biasa padahal di pinggir api. Sekarang panasnya itu siapa yang pakai, siapa yang rasakan? Sehingga pekerjanya saja sudah sengsara, kedinginan menggigil coba. Ini kita tidak boleh tutup mata. Keadaan ini dan rakyat minta, pergumulan rakyat atas keadaan inilah kita dua berdiri. Dengan satu keyakinan, saya ada di Jakarta, sekian bulan, pensiunan yang tidak punya apa-apa, tapi saya begitu percaya bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan, tidak mungkin Tuhan membiarkan mereka, penderitaan mereka itu tanpa ada campur tangan Tuhan dan tanpa pertolongan dari Tuhan. Oleh karena itu saya beranikan diri dan bertahan di sana. Dan Tuhan dengan kuasanya membuka jalan bagi kita. Semua sudah tertutup, tidak ada partai, tidak ada satu yang selamat. Tapi karena kemurahan Tuhan, ada putusan MK. Putusan MK ini dasarnya kan mereka melihat bahwa ini perlu ada ruang demokrasi. Tetapi bagi rakyat di Manokwari, ini satu kekurangan Tuhan atas pergumulan rakyat, kesengsaraan yang hari ini rakyat rasakan. Bersyukurlah dengan keputusan MK itu ya, semuanya cair dan kita lihat di mana-mana itu kan ada 4 pasang, 3 pasang, 5 pasang. Makanya syukurlah, itulah mungkin Tuhan yang di atas sudah kita buka saja. Bukan yang gugat partai-partai kecil lah. Ya kan? Sejak saya hadir di kancah politik tahun 2015, itu rakyat minta saya untuk hadir dalam proses pemilihan kepala daerah. Saya waktu itu masih di Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perhubungan dari Bolingo. Kemudian rakyat berbondong-bondong datang meminta kesediaan saya di rumah, di kantor, di mana saja. Lalu saya diskusi dengan almarhum istri saya, almarhumah istri saya. Kami sudah bersepakat karena almarhumah menyampaikan bapak kapan lagi ya rakyat minta ikan jahat itu hampir tidak pernah. Saya pikir betul juga ya, kalau tetap di jabatan karir sampai pensiun kan hal yang biasa, itu biasa saja. Dan itu kalau kita diminta begini kan hal yang tidak biasa. Kita oleh karena itu saya terus putuskan bahwa oke, saya mundur dari jabatan kepala dinas. Kemudian saya juga memutuskan mundur dari saya pensiun dini. Hitung-hitung, ini sudah bisa dapat pensiun dini walau kecil. Karena masih ada 10 tahun lagi baru pensiun. Nanti tahun depan ini saya pikir sudah pensiun dini kecil-kecil ini yang penting kita bisa bayar listrik lah. Saya pensiun, saya mundur dan saya ikut proses pemilihan kepala daerah, tapi independen. Dan itu dukungan luar biasa. Waktu itu karena kita terlalu kuat, itu dukungan di grassroots itu luar biasa. Saya ingat sejak saat itulah isu itu digulingkan. Isu Pak Bonentar itu paling tidak suka kepada orang pendatang pertama. Lalu dilihat mungkin kurang, begitu dilepas tapi masih kurang. Ini Pak Bonentar masih kuat, didorong lagi. Pak Bonentar itu tidak suka sama orang Muslim, padahal Pak Bonentar alumni Yapis Manokwari. Itu dilihat belum terlalu mempan lagi. Pak Bonentar itu gawat, itu separatis itu.
Separasi saya salon 2 gitu, tidak pernah dipenjarakan, aneh sekali. Tapi namanya politik. Sudah waktu selesai pilkada, isu itu juga diam sama dengan Pak Prabowo kan. Mereka dekat, isu HAM-nya kuat. Setelah Pilpresnya selesai, hilang isu itu, tidak tahu kemana. Saya coba jaga permainan yang moralnya kita masih jaga. Itulah sebabnya kita tersingkir dengan permainan dengan teori Machiavelli. Kita cukup di situ. Setelah itu saya tinggal 1 tahun kemudian 2015-2016 dari Kemenko Polhukam datang ke Manokwari, lalu saya dicari. Saya disetelkan ini Bapak ada SK dari Kemenko Polhukam, ditandatangani langsung oleh Pak Prabowo. Bapak bertugas di Papua Barat, tenaga analis Kemenko Polhukam untuk Papua Barat, analis dengan beberapa bidang semua fasilitas dikasih, termasuk fasilitas translate dari Polhukam. Jadi media dikasih di Bapak yang bahasa Prancis, yang bahasa Inggris, khusus Pasifik ya. Saya mesti baca karena ada fasilitas itu, aplikasi translate dari Polhukam. Setiap hari baca terus Pak. Setelah baca kita harus buat laporan analisis, tapi sekaligus itu tambahan kepada Kemenko Polhukam. Nanti malam jam 10 malam laporan hari itu sudah mesti masuk. Setelah itu baru awal 2020 saya boleh baru direstui permohonan. Kemudian saya dibilang tidak suka sama umat Islam. Kalau itu kepala sekolah SMP habis, ngapain terima saya waktu itu? Saya sekolah sampai selesai di SMP habis. Lalu sempat ketua Kasida untuk pelajar Kabupaten Manokwari, tidak pernah ada SK pemberhentian sampai hari ini. Waktu itu. Jadi saya itu rasa lucu, saya tidak marah Pak. Saya tidak marah, cuma hati saya ini rasa lucu, gelisah gitu. Gelisah karena ini ada sesuatu yang ganjil sebenarnya. Diperpihakan kepada masyarakat, kepada umat, jadi ekonomi, mama-mama itu kan bagian dari pelayanan pemerintah terhadap masyarakat itu. Mudah-mudahan kita doakan ya lancar sampai pelantikan nanti. Jadi itulah untuk saya ini tenaga ahli bidang pertanian dan perkebunan. Tetapi ketika ada orang mengeluh atau menyampaikan, saya tidak mungkin diam. Ketika saya tangkap aspirasi itu kan berbeda dari bidang pertanian, peternakan, ada pendidikan, konsekuensi ya tadi itu saya harus ke dinas pendidikan. Ada salah satu dari guru yang TK itu sampai saya bilang saya masih punya hutang karena bawa proposal ke dinas P&P, kita berdebat dengan kepala bidang apa ini kalau begini tidak bisa bagaimana ini kan boleh dikata masuk dalam bidang salah satu bidang di dinas ini. Iya, kita hanya bisa bantu tenaga guru, tapi kalau untuk fasilitasnya semua ya paling tidak maksud saya itu coba jawab, yang kalau jawab gitu kan langsung kayak macam tekek leher terus langsung stop. Nah, mari di kepemimpinan kami berdua ketika bidang amanah membantu dari dinas ini. Terus rumah Islamnya sampai sangat detail Pak Dokter. Lalu saya bilang, saya ada punya kerinduan ketika masuk rumah Islam itu satu atau tidak itu kembali kita ada yang ingin mengatakan, padahal saya cerita juga bahwa dinas sosial dalam menangani ini ada dari juga yang menginginkan bahwa disabilitas itu harus pemerintah harus
memberikan ruang itu. Ya, karena saya mantan kepala dinas sosial, makanya saya melihat di mana pada tidak tempat. Dan kedepannya tentu itu yang harus diperhatikan, karena itu kan anak-anak disabilitas kan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 45. Banyak yang orang yang apa namanya dengan kata gangguan jiwa kan dibiarkan jalan. Jadi kan dinas sosial itu yang harus jadi kami berdiskusi tentang itu. Terus tentang apa yang tadi Pak Dokter sampaikan, saya pun pernah menanyakan para penjual-penjual di pasar kasih.